Al-Ustaz Saifuddin Najib SPDI MPD fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sambutan selanjutnya oleh Kepala SMP Islam Tasus Kolsaba PKPPS Ula dan Ulia Al-Muayyad Al-Maliki kepada Bapak Saifuddin Najib SPDI MPD, kami silakan. Mohon maaf saya berdiri ya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, pengasuh, pimpinan, Direktur Yayasan Qalbun Salim Al-Bar, Pondok Pesantren Tahfidil Quran Salafiyah Al-Muayyad Al-Maliki, Abah Yai Haji Muhammad Zauniri FA, beliau Umi Hajah Nur Maudu'ah Al-Hafidhah, Kiai Haji Nur Muhammad Abdul Hamid Al-Hafidh, beliau Neng Takti Aftinadun Najah Al-Hafidhah. Yang kami hormati para dewan guru, ustadz ustadzah lembaga pendidikan Islam Kolsaba Al-Muayyad Al-Maliki. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri, putra putri Pondok Pesantren Al-Muayyad Al-Maliki, lembaga pendidikan Kolsaba tingkat ula SMP Islam Tahasus Kolsaba PKPPS Al-Muayyad Al-Maliki. Yang kami banggakan seluruh santri putra santri putri, mulai dari tingkat ula SMP IT dan juga PKPPS kuliah. Juga yang kami cintai dan yang kami banggakan anak-anakku semuanya, para santri kelulusan tingkat ula SMP IT dan PKPPS Kuliah Al-Muayyad Al-Maliki yang pagi hari ini semoga Allah memberikan keberkahan dan ridho, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu kita limpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bermuajahah di majlis yang mubarak dalam rangka pertemuan wali santri penerimaan raport semester genap tahun pelajaran 2024-2025 beserta tasyakuran kelulusan lembaga pendidikan tingkat ula SMP IT dan juga PKPPS kuliah dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah Nabi akhiruz zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Semoga kelak kita digolongkan umat beliau dan digolongkan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, para santriwan, para santriwati, Bapak Ibu wali santri yang kami cintai dan yang kami banggakan, kami beserta guru-guru mewakili atas nama lembaga yang terdiri dari tingkat ula setara dengan SDMI, lembaga sekolah menengah pertama Islam Tahassus Kolsaba, boarding school tahfidz dan salafiyah, dan juga lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah mengkaji kajian kitab kuning salafiyah Kolsaba Al-Mu'ayyad Al-Maliki, menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami dalam mendidik, membina, serta mengawal proses tumbuh kembang anak-anak kita, baik dari sisi akademik, adab, akhlak maupun spiritualitas. Hari ini merupakan momentum yang luar biasa, momentum yang sakral, momentum yang penting, momentum yang istimewa, bukan hanya sekedar pembagian rapor atau tasyakuran kelulusan, melainkan juga momen refleksi dan muhasabah bagi kita semua. Sudah sejauh mana peran dan usaha kita dalam membentuk pribadi muslim, pribadi muslimah yang tangguh, berakhlakul karimah, serta siap melanjutkan perjuangan di medan kehidupan yang luas. Kepada ananda para santriwan santriwati yang hari ini kalian dinyatakan lulus secara akademis, secara agamis maupun secara pondok pesantren, kalian lulus melalui beberapa tahap. Yang pertama, ujian nasional, tingkat nasional, yang ini yang ulia, yang SMP ujian juga, yang ula juga ujian secara akademik. Tidak hanya ujian secara akademik, anak-anak lulus ujian praktek pengetahuan dan praktek keterampilan. Praktek pengetahuan dan keterampilan ini diwujudkan secara langsung yang nanti akan kalian pegang, kalian akan gunakan, kalian kan juga nanti di masyarakat akan dibutuhkan, sehingga ujian-ujian praktek keagamaan, ujian praktek keterampilan yang nanti anak-anak pakai di masyarakat, di keluarga kecil kalian semuanya insya Allah akan menjadi keberkahan semuanya, amin ya robbal alamin. Dan juga dari anak-anak dari tingkat ula kelulusan ini juga ada praktek ibadah di mana anak-anak dilatih untuk sholat, dilatih wirid ya, dan juga doa-doa dan juga tahfidzil Quran anak-anak yang tingkat SD MI maupun tingkat ula. Kemudian yang tingkat SMP Islam Tahassus Kolsaba tahfidzil Quran juga sama. Kalian lulus bukan hanya mendapatkan ijazah yang berlabel Garuda, ijazah yang berlabel hologram, tapi label kalian adalah dhahiran wa batinan untuk kemajuan Islam yang ada di dunia ini. Maka dari anak-anak SMP kemarin ada ujian praktek akademik, kalian sudah mengikuti semuanya, dan udah ada ujian agamis atau keagamaan, mulai membaca kitab salaf, kitab kuning ya, ada juga menghafalkan, ada yang juga membaca, ada juga yang mempresentasikan, ada yang praktek secara langsung. Ini nanti adalah modal kalian nanti di masyarakat, di keluarga, di tetangga dan saudara-saudara yang insya Allah akan dibutuhkan nanti untuk kedepannya. Sekaligus anak-anakku yang lulus juga dari tingkat pendidikan
kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah At-Tahfidhi ini juga kalian dibimbing, dibina agar menjadi anak-anak yang paling sukses di antara dunia dan di akhirat. Kemarin kita akan mengadakan yang namanya kegiatan karya tulis ilmiah, dipresentasikan, dan sekaligus ada ujian membaca kitab kuning gandul yang tanpa makna, yang diberikan keterangan, kesimpulan, di mana anak-anak ini selain bisa bertahfidil Quran dan juga bisa membaca kitab salafiyah atau kitab kuning. Ini target dari kami, lembaga, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak hanya kualitas selembar ijazah, tapi kualitas yang luar biasa, di mana anak-anak nanti berikutnya akan berkembang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Makanya di dunia Gen Z ini banyak sekali santri-santri kita yang lupa akan akhlak, yang lupa akan semua apa yang nanti dipelajari. Namun di lembaga kami insya Allah teruslah belajar, teruslah berakhlak, teruslah membawa nama baik alma mater dimanapun kalian berada. Maka insya Allah di tahun-tahun pelajaran yang baru nanti kami akan memberikan beberapa mata pelajaran yang dimana PKPPS ini, anak-anak santri ini selain menghafal Al-Quran, anak-anak dari tingkat ulang, SMP, dan juga tingkat salaf atau tingkat pengkajian kitab kuning salaf, wajib semuanya harus lulus dan mengikuti ujian, sehingga nanti ilmu-ilmunya akan bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, kepada para santri-santri yang lulus, yang masih melanjutkan pendidikan di Kolsabah Al-Muayyad Al-Maliki, ambillah semangat, ambillah keteladanan dari para kakak-kakak kalian, kakak-kakak kelas, ambillah juga dari bapak ibu guru, para ustadz ustazah yang sering kali memberikan motivasi anak-anakku semuanya. Karena guru-guru, ustadz-ustadz kita tak henti-hentinya setiap hari mendoakan kalian, memberikan, mendidik kalian, membimbing kalian agar kalian ini menjadi anak-anak yang sukses, solihah, sosial dan susila. Kali ini memang sangat luar biasa dengan ketingkatan, kedisiplinan dan semangat belajar dan berakhlakul mulia. Dan kami juga mohon kepada para wali santri, para orang tua, kami mohon doa dan dukungan serta kerjasama yang berkelanjutan demi kemajuan pendidikan dan pembinaan anak-anak kita bersama, sehingga doa-doa panjenengan sedaya Bapak Ibu selalu mengalir kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mondok, anak-anak kita sekolah, anak-anak kita ngaji, anak-anak kita bertahfidul Quran, berhafalan Al-Quran, selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala sesuatu kehajatannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Oleh karena itu, dengan kegiatan siang hari ini, bahwa Pondok Pesantren Al-Muayyad Al-Maliki ini memang memberikan hal-hal yang positif bagi kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini anak-anak bisa hadir di tengah-tengah acara ini, dan Bapak Ibu bisa hadir di tengah-tengah acara ini. Matur nuwun sangat, terima kasih. Walaupun tadi sambutan dari Tangerang, ya, jauh-jauh yang meninggalkan acaranya demi putra putrinya yang ada di sini. Terima kasih sangat sedoyo kerawuhan panjenengan sedoyo. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan infak dan sedekahnya buat kemajuan pondok pesantren dan semua lembaga pendidikan kami. Semoga amal ibadah panjenengan, amal ibadah Bapak Ibu selalu mengalir terus sampai nanti di akhirat kelak kita satu bernahkoda kapal Al-Muayyad Al-Maliki, gandulan sarunge Abah, Umi, Gus Ami serta Neng Aftin. Ya, kalau Neng Aftin nggak sarungan ya. Ya.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bahwa menjadi santri memang tidak lepas dari segala apa yang doa dari Bapak Ibu. Santri yang bagaimana kadang jadi santri yang beler, jadi anak yang beler, ini problematika kami Bapak Ibu. Terus terang, kadang mungkin di rumah beda dengan di sekolah, di pondok. Di pondok kadang anak-anak itu kasihan banget. Tapi ini demi apa? Demi kita semuanya, demi menjalankan terus perjuangan-perjuangan para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Abah Kiai Haji Muhammad Zainuri dan bersama Umi, Gus Ami dan Neng Aftin. Tujuannya apa? Kalau anak tidak dibekali dengan ilmu-ilmu agama, nanti jadi apa? Makanya ini nggak rugi anak-anak setelah lulus dari pesantren, lulus dari sekolahan umum ini, mereka akan membawa estafet keilmuan yang sangatnya langsung dari Bapak Ibu guru dan para kiai dan para ustadz, wabil khusus Abah, Umi, Neng Aftin dan Gus Ami. Maka dari itu, tolong nanti setelah pulang dari sini melihat raportnya, jangan melihat raportnya bagaimana peningkatannya anak-anak, dan kami mohon bisa disebarluaskan ke tetangga, saudara, masyarakat untuk diberikan bagaimana membantu kami dalam penerimaan santri baru, dan kami sudah memberikan yang namanya brosur, nanti diberikan atau ditempel di rumah, di toko, di musola, di masjid atau apa, sehingga proses dengan pendidikan ini luar biasa, nggak mahal-mahal banget Bapak Ibu. Sekalian kami promosi, kami ya santri kami ya nggak lebih banyak bahwa katanya kalau mondok di Al Muayyad mahal, tidak, katakan murah, karena murah senyum, murah semuanya, dan mewah, mepet sawah, benar ya Bu ya, karena ini mepet sawah ge, betul ge. Nah karena mewah, lantainya saja sudah berapa ini? 4 Bu. Kalau dilihat dari sana pasti akan Ibu melihat gedung ini luar biasa. Tapi gedung ini tanpa sentuhan Bapak Ibu guru dan Bapak wali santri ya akan semewah ini. Ya. Sebulan hanya 750.000. Itu sudah dapat sekolah, sudah dapat mondok, sudah dapat ngaji, sudah dapat makan 2 kali. Itu 750. Kalau Ibu bayangin di rumah anak-anak nanti kalau makan anak-anak sekali 10.000, 5.000 ya, nyontolong. Kalau biasanya anak-anak dititipkan ke penitipan berapa ya, jam 7 sampai jam 12 biasanya 15.000. Tapi ini Bapak Ibu Masya Allah dititipkan, dipondokkan di sini, itu tidak hanya Bapak Ibu memikirkan hanya mencari rezeki, tapi untuk anak-anak kalian, bener ini, untuk anak-anak panjenengan sedoyo. Tapi bagaimanapun anak-anak tetap belajar, mondok, ngaji, nyantri, berkhidmah di sini. Insya Allah nanti ada hikmahnya. Oleh karena itu, kalau di pondok pesantren ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pesantren itu katanya pesan yang tren ya, pesan yang tren. Jadi manfaatnya ada 5. Kalau mondok sama sekolah ada manfaatnya 5 Bu ini. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama. Ini sangat perlu di era globalisasi dan di era Gen Z ini, perlu pendidikan agama sebagai pondasi utama yang dibekali dengan akhlak dan adab. Ingat Bapak Ibu, adab, akhlak itu penting. Yang kedua, melatih kemandirian. Bapak Ibu mesti nggak apa ya, bahasanya kalau melihat anaknya itu, waduh, anak saya umbah-umbah sendiri, nyuci baju sendiri, jerengi sendiri, sampai umbah-umbahnya itu gak ada mesin cuci, mesin cucinya itu pakai 2 kaki Bapak Ibu, ember dikasih air, diucek-ucek gini Bu, ya sambil olahraga, ya kan? Ini kalau melihat, waduh kok gitu, ini biar mandiri, tahu bagaimana nasibnya kalau orang nyuci sendiri. Kalau dia nanti dapat jodoh cewek, bilang, Pak bisa nyuci? Bisa. Bagaimana? Oh bisa, tenang aja, pokoknya nyuci bisa deh. Nggak mau taunya pokoknya nyuci bisa. Ya, apalagi masak. Oh, nomor 1 ya. Hidup di asrama memang anak belajar mandiri, mencuci baju, mengatur uang saku, membersihkan kamar, tanggung jawab piket harian. Ternyata kehidupannya lebih itu. Ini kemandirian.
Jadi ibu kalau pulang tenang aja, anak saya aja kalau di rumah nyuci, nyetrika, ngepel, nyapu, ya itu memang. Nah. Yang ketiga, membentuk gaya hidup yang sederhana. Ingat bu, di pesantren gaya hidup yang mewah tidak ada bu. Ada, itu memang biar di sana yang mewah, tapi kita hidupnya sederhana, ya. Kadang itu ada anak-anak yang puasa, ada anak yang uang sakunya kurang, pokoknya sederhana banget deh. Sederhana ini, tapi tampilannya elegan, ya. Tinggal bersama, ya, tanpa kemewahan, tetap rapi, elegan, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cantik-cantik gak ya? Cantik-cantik ya? Kalau mbak-mbaknya kalau sekolah itu pakainya itu yang cantik-cantik ya. Ya. Belajar cukup, ngaji cukup dengan apa adanya. Tidak mewah. Wah, ada pondok pesantren. Pak Najib, ada pondok pesantren. Di mana di sana? Kamarnya apa? Ber-AC, ada kulkasnya. Wih, ada TV-nya 65 in. Wah, ini pesantren apa hotel? Ini anak kalau seperti itu nanti kehidupan di luar akan menjadi kehidupan mewah-mewah. Kalau enggak bisa dilihat nanti. Kalau anak-anak sederhana, Pak, Bu, sederhana saja Bu, makan tempe tahu udah biasa. Makan apa? Ayam, daging udah biasa, ada di pondok semuanya Bu. Apalagi kemarin itu daging kerbau 4 dilahap semuanya itu. Ya, ada sudah makan semuanya tapi sederhana. Inilah salah satu yang menjadi gaya pesantren, menanamkan pesantren, pondok dan sekolah. Yang keempat, ya, jadi tadi meningkatkan percaya diri Bu. Saya yakin anak-anak ini nanti kalau lulus, ya, terus kita terjunkan ke masyarakat, percaya dirinya akan muncul. Munculkanlah percaya diri bahwa kamu itu anak-anak pesantren, sehingga di mana tinggal bersama teman-temannya itu didampingi orang-orang yang berani, orang-orang yang bersosialisasi, tampil di depan umum itu nggak izin. Apalagi anak-anak ini kami alhamdulillah, ya, selalu kegiatan-kegiatan nanti harus tampil di depan, jangan di belakang. Kalau di depan iman harus tampil di depan bahwa saya itu percaya diri karena ilmu saya di pesantren sudah siap. Yang kelima, memahami arti kehidupan. Ini Bu, yang kelima, memahami arti kehidupan ini anak belajar menerima perbedaan, mengelola keinginan dan berbagi dan sesama dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk pribadi yang tangguh. Wes dadi santri kok jelemesan sing geger, tangguh, godaan segala sesuatu tangguh, menghadapi apa segalanya bisa diselesaikan dengan sendiri. Jangan cengeng, jangan malu. Santri itu luar biasa. Bahwa kalian ini santri-santri pondok, kalau di masyarakat disuruh nyadong, Mas, kamu bisa mimpin tahlil. Oke, siap. 86. Kamu bisa mimpin doa tahlil? Siap. Bisa mimpin akdu nikah? Siap. Mimpin doa? Siap. Mitoni? Siap. Pokoknya siap semuanya. Ibu-ibu, mungkin anak-anak ini kalau sudah besar mungkin jadi apa di rumah, modin, jadi polisi sing iso. Napa? Mimpin istighosah mujahadah. Ini menjadi TNI, menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak yang dari lulusan tingkat aliyah ini, alhamdulillah ada yang sudah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi Islam Negeri Kudus. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Dan juga kami hantarkan anak-anak yang lulus aliyah ini yang pengen kuliah, saya berikan dan kerjasama beasiswa dengan RMI Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah dan Basnas, dan ada beberapa anak, 3 anak mungkin tambah lagi ya, ikut beasiswa di UIN Kudus, ya, kasih tepuk tangan, di jurusan ilmu hadis. Dan semoga anak-anak nanti yang kuliah, yang keterima di UMPTKIN, ya, tetap jadi mahasiswa yang santun, ya, mahasiswa yang benar-benar berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi kami hantarkan mereka-mereka menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami cintai dan yang kami banggakan, saya ada kata-kata mutiara yang luar biasa. Semoga ini menjadikan kata-kata mutiara yang paling hangat dan paling momentum di acara ini.
Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membentuk karakter, menumbuhkan harapan, dan mempersiapkan generasi untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Santri yang hebat bukan yang hanya cerdas otaknya, tapi juga jernih hatinya dan kuat akhlaknya. Jangan takut melangkah, karena setiap langkah yang disertai niat baik dan usaha sungguh-sungguh pasti akan Allah beri jalan dan keberkahan. Semoga kata mutiara ini bisa tepuk tangan yang meriah buat anak-anakku semuanya yang ada di sini. Ya, sebagai penutup ada pantun ya, Bapak Ibu. Kalau saya pantun gimana, Bu? Cakep gitu ya? Bilangnya yang cakep yang paling keras nanti ya. Naik perahu ke tengah samudra, ilmu adab bekal utama. Santri Kolsaba teruslah berkarya, jadilah insan yang membawa cahaya. Pohon jati tumbuh berjajar, di bawahnya anak bermain riang. Kelulusan ini bukanlah akhir, tapi awal perjuangan yang lebih panjang. Kasih tepuk tangan semuanya. Kolsaba Al-Mu'ayyad Al-Maliki, sukses, solih, solihah, selamat, susila dan sosial. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.